Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, Ya pun. Selamat pagi, sahabat religi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, Mary Fitrianti, pada podcast Bincang Santai bersama Bimas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Pada podcast pagi ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman di era digitalisasi saat ini, yaitu tentang judi online dan narkoba dalam bingkai agama. Tentunya telah hadir narasumber yang sangat kompeten dan inspiratif, yaitu dua narasumber kita, yakni Ibu Afrilewati SOS dan Bapak Bangkit Hendarto SPD. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang. Selamat datang ya kita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kabarnya ya. Alhamdulillah saya sehat. Makanya bisa datang hadir di sini atas undangan dari Ibu Mary. Sahabat religi, tentunya sebelum kita saksikan mengenai pemaparan judi online dan narkoba dalam bingkai agama oleh narasumber yang kompeten ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu CV dari kedua narasumber kita. Mari saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Narasumber pertama kita yaitu Bapak Paskalis Bangkit Hendarto SPD. Sarjana pendidikan ya Bapak ya? Iya, betul. Tuh, sarjana pendidikan apa Pak? Pendidikan agama Katolik. Pendidikan agama Katolik. Kemudian tempat tanggal lahir Bahuga 30 Maret 1997. Masih sangat muda sekali ya Pak ya? Sangat sekali. Jadi saya manggilnya Bapak atau Mas ini ya? Boleh Bapak, boleh Mas ya. Saya Ya suka. Mas Kalis atau Mas Bangkit Iya, ya? oke. Oke, Mas Bangkit lah ya. Kemudian alamat Bahuga Kabupaten Waikanan. Status menikah belum menikah ya Pak ya? Masih belum, masih lagi. Nah, ini sahabat religi. Ini narasumber kita masih bujang nih ya, jadi masih perjaka ting-ting nih. Kemudian pekerjaan beliau merupakan ASN PNS penyuluh agama Katolik. Perlu dicatat sahabat religi semua, nomor HP atau kontak beliau yaitu 0857 4662 779. Jadi kalau nanti ada yang mau konsultasi atau mau ngobrol masalah privasi juga boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Mau berteman juga boleh. Boleh, Masya Allah. Jadi kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Afrilewati Amalia Esos. Ya, salam kenal semuanya. Sarjana sosial ya Bu ya? Ya, tapi saya dari Fakultas Dakwah. Oke, dari Fakultas Dakwah ya. Sesuai lah dengan Pekerjaan saat ini Ya, Masya Allah. sangat bersinggungan dengan Ya. masyarakat. Kemudian tempat tanggal lahir beliau lahir di Negeri Batin, Waikanan pada tanggal 26 April, sesuai namanya nih, April 1999. Before May. Oh, before May. Ya. Oke, ini Mbak before May ya. Ini Ibu apa Mbak nih? Kelahiran 99 nih soalnya. Biasanya saya dipanggilnya Baginda Ratu. Tapi Mbak aja nggak apa-apa untuk sekarang. Masya Allah, luar biasa kocak sekali ya narasumber kita ini ya. Kemudian alamat beliau di Negeri Batin, Kabupaten Waikanan. Status menikah belum nih. Ini bujang gadis ini ya. Waduh, Masya Allah, luar biasa sahabat religi. Kemudian pekerjaan beliau merupakan ASN penyuluh agama Islam. Jadi kita ada penyuluh agama Islam dan penyuluh agama Katolik. Luar biasa, ini moderasi beragama kita ya, kolaborasi. Untuk selanjutnya ini boleh nih kita mengundang yang lain juga, ada yang Kristen atau yang Hindu. Boleh, nanti kita akan wacanakan Ada untuk seperti kedepannya kita akan lintas agama ya. Oh. Kebetulan kemarin juga kita habis makan pelita ya. Oh iya. Seprovinsi Lampung, sahabat religi seluruh penyuluh agama di Provinsi Lampung kemarin melakukan perkemahan lintas agama atau makan pelita di Bira Garden ya. Iya. Nah makanya ini salah satu di mana Bimas Islam Kemenak Waikanan juga sangat berkolaborasi dengan penyuluh, bukan hanya walaupun namanya Bimas Islam, tapi kita terbuka untuk berkolaborasi dengan penyuluh-penyuluh agama yang lain ya tentunya. Nah kemudian jangan dilupa dicatat ini nomor HP atau nomor kontak Ibu Afril yaitu 0898 4124 550. Nah, ini jadi kalau ada sahabat religi yang mau konsultasi langsung dengan Ibu Afril boleh chat atau telepon langsung nih sahabat. Saya boleh nyatet. Boleh banget. Ya, Boleh. Iya, Konsultasi ya. Oh iya, Iya, konsultasi. boleh. Tapi Konsultasi apa ini? kalau mau lebih mendalam kayaknya Bapak baca syahadat dulu boleh. Oh,
banget guys. Iya. Aduh kayak mau kita ya. Jadi sahabat religi, langsung saja mari kita simak bersama pemaparan yang biar kita mengulik bersama nih. Jadi judi online dan narkoba ini kan sangat marak sekali ya di tengah era digital saat ini dan perkembangan zaman di mana era modernisasi gitu. Jadi terutama di kalangan pemuda dan generasi muda nih, kalangan pelajar, karena ini masalahnya berkaitan dengan gadget gitu. Ya. Nah, jadi kita akan mengulik bersama nih dari dua narasumber kita. Pertama boleh dari penyuluh agama Islam Ibu Afril. Jadi kita mau tahu nih bagaimana sih penyebab atau akar menjadi akar penyebab dari judi online dan narkoba ini menjadi marak di kalangan masyarakat terutama pemuda ataupun pelajar. Ibu April boleh? Boleh langsung saja nih ya? Ya boleh, Nggak silakan. perlu ada embel-embel pembukaan, Iya, nggak iya, usah iya, ya. Kita iya. langsung saja, kita kan Iya. ngobrol ya. Iya betul. Ini kalau dalam kita belum masuk ke Islamnya terlebih dahulu lah ya. Iya. Kita ngomong secara umum tentang judi online-nya. Kalau kita lihat sekarang, perkembangan sekarang itu judi, yang namanya judi itu sebenarnya sudah ada ya Pak ya? Iya, Sudah ada. Ya dulu juga sudah ada namanya judi. Ya. Judian. Nah, Judi ya. sekarang lebih berkembang nih karena ikut juga perkembangan zaman, namanya judi online karena semuanya serba online. Apalagi puncaknya ketika COVID, ketika kita mau tidak mau harus ikuti perkembangan menggunakan teknologi itu. Jadi ketika COVID itu maka lebih marak lagi judi online. Nah ini apa sih yang menyebabkan pemuda juga kita terkena dan sebagai pencanduan judi ini ya malahan ya? Itu mungkin pertama mereka ini nih ingin dapat sesuatu dengan instan. Jadi kayak ketika kita judi itu kan biasanya nih kalau judi itu diiming-imingin dulu nih, apa sih di dalam bahasa mereka itu kalau kita ngasihin duit dipancing. ya kita ketika bahasanya apa sih, DP apa? Jadi kalau judi itu kita tuh diiming-imingi dengan keuntungan besar dulu. Jadi pertama nih kita Iya. store duit misalnya 10.000, tiba-tiba dapat 100.000, 10 kali lipat. iya ya. 10 kali lipatnya. Nah, Sebenarnya sih itu kemudian branding seperti dari itu. mereka sih supaya jadi pancingan kita untuk terus ikut arus itu gitu. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia sudah dapat segitu, sekali dua kali nih, ternyata saya dapat keuntungannya banyak nih. Maka dan kemudian semakin banyak dia dapat, semakin dia besar nih. Jadi maaf boleh saya ini ya, berarti judi online ini mengiming-imingi keuntungan yang atau kemenangan instan lah. Kita ya. usahanya sedikit dapatnya berkali-kali lipat. Iya. Dan itu yang menjadi idola bagi kalangan generasi muda. Iya. Karena generasi muda ini beda ya sama yang dulu-dulu di zaman dulu, senior-senior sepuh-sepuh kita. Mereka itu gigih bekerja gitu kan, semangat bekerja gitu kan, berakit-rakit dulu benar-benar ketepian. Tapi generasi muda ini mereka mencari sesuatu keuntungan atau yang instan, cepat gitu, pengen cepat gitu kan. Oke. Ya saya juga pengennya cepat. Cepet kaya gitu. Kaya. Enggak sih, lebih jangan kaya dong, sukses gitu. Ya lebih sukses ya, Iya, juga iya, pengen iya. seperti itu. Tapi kan kita melihat ya kalau judi online itu ya sangat berbahaya. Pertama ketika kita tadi sudah habis semuanya, itu akan menimbulkan banyaknya kriminalitas, tingginya kriminalitas. Seperti misalnya karena mereka tidak punya lagi nih dana atau uang untuk untuk disetorkan untuk bermain judi lagi, maka mereka akan menghalalkan segala cara. Bisa jadi mereka maling atau misalnya yaitu maling lah misalnya, kalau nggak menjual barang atau menggadaikan barang tanpa diketahui nih oleh orang tuanya. Tiba-tiba motornya digadaikan, tiba-tiba sertifikat tanah. wah itu udah sangat Jadi besar itu kalau Ya, sertifikat jadi tanah. mereka ini menghalalkan segala cara. Jadi ini efeknya atau dampak buruknya ini akan kecanduan. Iya. Sama, jadi kurang jauhnya sama seperti narkoba Iya, ya. maka itu Iya. kan ya tepat sekali bahwa tema hari ini kita memberikan headline bahwa judi online itu bersanding dengan narkoba itu tepat Iya. sekali karena punya efek samping yang Sama kurang lebihnya ya. ya, punya efek candu gitu. Iya, candu. Ini kalau senyumnya manis bikin kecanduan, apakah berbahaya juga? Kayaknya berbahaya itu, Oh, Pak. iya. Ya, berbahaya sekali sih. Jadi sahabat religi tentunya berdasarkan pemaparan dari narasumber kita bahwa judi online dan narkoba ini
keduanya menjadi primadona di kalangan pemuda karena mengakibatkan efek samping di mana kita kecanduan, di mana mendapatkan kesuksesan atau uang secara mudah dan instan gitu sih. itu Padahal itu hanya pancingan, hanya sesaat. Nah, itu trik-triknya bandar aja kali ya. Iya, mungkin memang manajemen mereka seperti itu, brandingnya seperti itu, kemudian dipancing dengan benefit yang ada. Iya. Sebenarnya kalau mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari apa yang sudah dijelaskan Mbak April tadi, kita mengacu pada sebuah sejarah. Orang-orang dulu itu beda dengan orang-orang sekarang dalam konteks tertentu. Sebenarnya zaman sekarang dengan adanya teknologi kita semakin tahu dengan cepat nih informasi yang ada. Khususnya hari ini kita bahas tentang video. Sebenarnya orang-orang dulu juga main judi. Hanya cuma saja tidak dalam bingkai online. iya, tidak Dan terdigitalisasi tadi dan ya. tidak tentara. Kalau dulu tuh kalau nggak salah ada sebutan yang lebih relevan, lotre kalau nggak salah. Lotre ya sih? Ya, togel bukan. Iya enggak sih, togel itu lebih ke sebutan wadahnya. Ya lebih ke lotre. Jadi kan kita melempar undian kan, untung-untungan kan? Ya. Ya kalau menang ya syukur, kalau kalah ya udah. Kalau bahasanya tuh masang nomor gitu bukan sih? Itu beda lagi ya? Ya beda. Oh, Itu beda ya? wadahnya. Kalau yang disebutkan oleh Mbak Abdul tadi kan judi wadahnya, tapi sebutan untuk itu sebenarnya sama-sama judi. Sama-sama judi ya? Iya. Yang maknanya itu ya sama-sama kita cari untung aja, untung-untungan lah bahasa kita. Iya. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya sudah kita terima resiko. Dan juga kalau judi online itu kenapa sih sangat mudah diakses untuk semua kalangan? Ini nggak cuma pemuda, bahkan banyak rumah-rumah tangga yang hancur ya. Iya betul. Ini karena judi online yang tiba-tiba barangnya semua habis. Itu karena judi online. Itu karena apa? Karena ya sebatang ini nih. Karena tiba-tiba iklan muncul. Iya. Di situ kita Satu mau klik. buka apa? Iya, jadi langsung satu klik iklan langsung, muncul iya. seperti itu. Mudah sekali untuk aksesnya Sangat ya. mudah, sangat Mungkin mudah. kalau dulu kan perlu effort atau kerja keras untuk kita bisa berjudi. Kalau sekarang tinggal klik set langsung kita. Tinggal duduk manis Iya, semua. manis. Oke, instan lah ya. Sambil rebahan, Ya. rokok, duduk gitu kan ya. Ya. Kalau ini kan scroll. Oh, Mbak Ari juga merokok. Oh, iya. enggak. Jadi sahabat Bimas Islam dan sahabat religi, tentunya itu tadi ya. Jadi karena kemudahan akses menyebabkan mudah sekali untuk maraknya judi online dan narkoba. Kemudian kita akan membahas lebih mendalam nih dari narasumber kedua kita, penyuluh agama Katolik Bapak Bangkit. Kita ingin tahu nih mengapa ini menjadi krisis moral bagi remaja tentunya, dan ini remaja nih, terutama remaja nih, kalangan Ya. pemuda. Bagaimana menurut Bapak Bapak sendiri? Iya, pertama berkaitan dengan isu ini, saya mengucapkan terima kasih karena kita bisa berkolaborasi bersama teman-teman dan saudara saya dari penyuluh agama Islam mengundang saya nih untuk datang melihat perspektif atau pandangan gereja Katolik berkaitan dengan judi online dan juga narkoba itu seperti apa sebenarnya. Ya. Pertama saya awali dengan judi online. Sebenarnya gereja Katolik itu sudah memberikan headline lah yang termuat dalam dokumen gereja yang kami sebut sebagai Katekismus Gereja Katolik atau biasa ditemukan di internet itu dengan singkatan KGK. Itu kalau nggak salah ada di artikel 2600 sekian, saya lupa. Sebenarnya dalam hal ini khususnya judi, gereja Katolik tidak melarang. Karena secara pribadi itu tidak bertentangan dengan moral secara pribadi. Ini judi apa narkoba nih? Judi dong, karena Judi. itu Ya, judi ya. berkaitan dengan judi. Karena itu berkaitan dengan kehendak bebas setiap manusia untuk menemukan kebahagiaannya. Oh jadi Itu dalam tanda kutip. iya tanda kutip ya. Tetapi harus diingat setelah ini bahwa gereja menegaskan segala bentuk untung-untungan yang saya nyatakan di awal tadi bahwa ini akan berpengaruh buruk terhadap moral, sangat buruk sekali ketika ya, secara pribadi orang ini memberikan efek buruk terhadap dirinya sendiri dan terlebih-lebih untuk orang lain. Artinya dari dokumen ini sudah ditegaskan bahwa ya silakan kamu menemukan apa yang kamu suka, tapi kalau bisa jangan sampai memberikan efek buruk terhadap orang lain. Dan judi itu kan memberikan efek buruk, fakta yang Sulit terjadi. ya. Oh jadi kalau dalam Islam tuh boleh saya ini ya, aku tahu ya. Jadi kalau dalam Islam itu hukum asalnya boleh. Iya. Hukum asalnya Betul. boleh mubah gitu, tapi
kalau dalam Islam bagaimana Pak Afri? Kalau dalam Islam sendiri ini kita ngomong judi dulu Iya. ya. Kita ngomong judi itu sudah diharamkan ya, karena itu akan mengakibatkan, ini ada dalilnya sendiri. Iya. Ada di surat Al-Maidah yang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wajatan dulu lah untuk itu. Iya. Di situ dijelaskan bahwa khamar terus berjudi, terus mengundi masjid dengan panah itu diharamkan. Bahkan di situ kita ada kalimat fajatan ibuhu. Itu menjauh lah. Nah, kita disuruh menjauh nih, deket aja nggak boleh kan, apalagi kita melakukannya. Nah, itu sangat menggambarkan bahwa itu tuh sangat merusak ya, merusak sendi-sendi kehidupan. Nggak cuma bagi individu nih, karena dapat tergantungan tadi, tapi juga bagi masyarakat secara luas, bagi umat juga. Karena judi tadi ya, dampaknya tuh sangat tidak baik tadi ke keluarga terutama, keluarga itu. Jadi misalnya yang lakinya, misalnya ini suami istri, ketika yang suaminya berjudi, terus berhutang ke sana sini, maka yang akan menanggung kan keluarganya juga, istrinya, anaknya gitu. Jadi itu mudorotnya atau ke apa namanya, mudarat ya, keburukannya itu makanya lebih besar. Makanya di situ fajatan buhu lah walaupun tuflihun. jadi kita nggak boleh nih deket aja nggak boleh, karena kalimatnya menjauhi. Wah, jadi ini ya bisa saya ambil kesimpulan ya sahabat religi. Jadi kalau dalam Katolik sudah dijelaskan bahwa judi itu hukum asalnya itu boleh, tapi ketika mandorotnya banyak itu dilarang karena ini merugikan bukan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Tapi kalau dalam Islam, sebagaimana pemaparan narasumber kita sangat tegas sekali. Fajtanibuh ini kalimat perintah loh. Fajtanibuh itu berarti ini haram. Kenapa? Yaitu tadi sebagaimana Mbak April bilang, fajtanibuh itu jangankan kita melakukannya, mendekatinya saja tidak boleh. Deket aja nggak boleh. Dan ada penegasan di situ ya, la'allakum tuflihun. Supaya apa? Supaya kamu beruntung. Nah, jauhilah supaya kamu beruntung. Nah, itu ya. Jadi kita bisa saling tahu ya bagaimana. Nah, itu ya. Kemudian sahabat religi, ini judi online. Kemudian selanjutnya narkoba. Bagaimana nih kalau narkoba dalam Katolik sendiri, Pak Bangkit? Biasanya dia nyabu kalau pagi. Apa itu nyabu? Nyerap bubur. Saya nggak suka bubur. Nggak suka ya? Suka. Terlalu. Padahal saya mau tanya, bubur lembek diaduk atau bubur biasa? Oh iya, mau buat kalian. Boleh lah. Boleh. Ya, kalau melihat narkoba itu ya benar-benar sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang sih. Dalam Katolik ya, dilarang keras ya. Ya. Sebenarnya disclaimer juga dari awal, kayak judi tadi dalam tanda kutip itu kan contoh dari apa namanya perilaku untung-untungan, salah satunya judi. Sebenarnya bukan boleh, hanya saja di dalamnya itu ada kata judi aja, sama-sama tetap tidak diperbolehkan gitu loh. Kalau narkoba ya itu sebenarnya secara pribadi manusia, secara khusus orang Katolik itu harus paham bahwa dari kisah penciptaan awal kami ya, manusia itu diciptakan serupa dan secitra dengan alam. Artinya manusia ini representasi dari alam. Kalau manusia menggunakan narkoba secara tidak langsung ya, manusia itu sendiri mengikrari sang pencipta dong, melawan sang pencipta dong. Jadi kami ini adalah citra Allah, dan dalam diri kami ini terdapat bait Roh Kudus. Ya. Itu juga termuat dalam kitab suci. Dalam 1 Korintus bab 6 itu dinyatakan bahwa tahukah kamu bahwa dalam tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, maka bertindaklah dan muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, itu sudah diperkuat dalam kitab suci juga bahwa ya kita tidak boleh semena-mena mempergunakan tubuh ini gitu. Entah itu fisik maupun jiwa. Jadi jangan Jadi sama sebenarnya tuh ya. Ini kan kalau Katolik ya. Sebenarnya dalam Islam juga sama. Kita tidak boleh mendolimi diri sendiri. Saya rasa di setiap agama pasti setiap agama. Iya, betul. Itu dilihat dari sisi Katolik. Iya, dari Katolik ya. Itu dari Katolik ya, Pak ya. Nah, dari Islam juga kita la dororo wala diroro, dalam badan kita tidak boleh kita memadorotkan diri sendiri. Jangan bermadorot dan jangan memadorotkan, betul ya. Kemudian menandakan ya tadi. Apalagi narkoba itu kan suatu zat yang langsung menyerang saraf otak ya. Nah, iya. Dia langsung menyerang saraf otak, itu makanya sangat berbahaya karena ketika saraf otak sudah diserang, maka keseimbangan dalam tubuh kita juga bakal terganggu. Iya, betul sekali.
bagaimana kita akan melaksanakan tugas kita sebagai manusia Ya. yang tadi menjalankan perintah Allah ya. Sedangkan diri kita sendiri tidak mampu, otak saraf-sarafnya rusak gitu ya. Ya. Gitu. Dan ini akibat candunya kayaknya sama dengan judi online, lebih-lebih kayaknya ya. Iya, apalagi kalau dua ini di mix. Ya. Wah, Best combo gak sih kayaknya ini? nggak karu-karuan sih. Ini kalau dalam bentuk makanan dia best seller banget. Best Langsung seller. dipajang di billboard yang besar-besar Nah, ini. iya. Nah, makanya inilah salah satu usaha Bimas Islam bagaimana cara mencegah dua penyakit ini agar generasi muda khususnya yang karena banyak yang menggunakan gadget ini kan generasi muda ya. Kalau kalangan yang sudah tua, sudah sepuh itu biasanya kurang terlalu lah ya. Tapi yang generasi muda apalagi kalangan pelajar banyak termakan iming-iming kedua penyakit ini. Nah, maka dari itu Bimas Islam perlu untuk sharing-sharing masalah, bukan hanya sekedar mungkin kalau Kementerian Kesehatan sudah sering sekali ya, BNN, Kementerian Kesehatan atau bahkan Karena memang kepolisian. ya itu tupoksi mereka. Iya, kepolisian juga sudah membahas sering sekali kampanye apa bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba. Tapi kali ini Bimas Islam bukan hanya sekedar memahami dari aspek bahayanya, tapi dari ranah seperti apa dalam bingkai agamanya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita ingin tahu nih para narasumber sahabat religi, bagaimana dampak sosial dan keagamaan dari dua penyakit judi online dan narkoba ini. Boleh dari Pak Bangkit atau Bu April, silakan. Ya. Saya rasa dampaknya itu ya sama aja sih ya. Iya. Misalnya efek ke keluarga, Iya. bisa cerai nih. Iya. Karena fakta yang terjadi ya, Iya. entah itu kita lihat dari internet ataupun lingkungan sosial kita. Iya. Kalau saya sih lebih banyak mengamati dari lingkungan masyarakat ya. Iya betul. Tidak saya sebutkan individunya, tapi di tempat saya itu marak sekali. Bu. Di mana? Di Di Bogor? Bahuga itu marak sekali judi online, terus narkoba juga. Jadi ya efeknya itu ya benar-benar saya rasakan dan ketahui langsung live dalam kehidupan ya. Oh, Bisa jadi ya? oke, di Bahuga perasaan saya maaf nih ya, agak kalau kanan tuh ujung ya Pak ya. Betul. Ujung tapi Karena ujung itu Bu, jadi tidak pernah terpantau gitu Ya kan mungkin. tadi Bu kan makanya pakai HP itu bisa di mana Iya, aja. bisa di Dia mana aja. mancing aja langsung. Betul. Itu ya, itu Iya. pertama ya, efek yang pasti ditimbulkan adalah kekacauan dalam keluarga. ya oke. Kalau orang sudah menikah, sudah pasti Hancur ya, keluarganya. bisa hancur, Ya. bisa bercerai, Anak terus terlantar ya. anak terlantai, masuk pada kemiskinan. Kedua ya kehilangan arah pasti secara pribadi Iya, kan. betul. Dia nggak tahu nih tujuan hidupnya mau kemana kan akhirnya. Iya. Pokoknya jadi narkoba dan judi online ini betul kata Mbak April ya. Dua combo yang bukan hanya merusak masa depan, Betul. tapi juga mencederai Iya. nilai-nilai luhur ajaran agama. Iya. Jelas kedua ini ibadah apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita perbuat, kayaknya kalau udah dimasuki dua penyakit ini kayaknya hancur nggak sih? Iya. Ya sangat sih. Sangat ya, karena bukan hanya psikis dirinya, kayaknya lingkungannya terkena Iya, gitu dampaknya betul. betul sekali ya. Kalau mencuri, Kalau ini di kami contoh ini tindak pidana pencuri. Oh. Kalau mencuri kayaknya kalau kita contohkan mencuri aja, kalau nyuri kan kita yang kena korban kan yang dicuri, Ya, hanya satu sebatas aja, itu ya. satu gitu kan, Sebatas efek hidup dampaknya. yang Tapi kalau judi online dan narkoba ini kayaknya semua Iya, kena betul. gitu, betul ya, luar termasuk biasa. salah satunya tadi ya tindakan kriminal. Iya, betul. Betul. tindakan Itu ya tadi katanya nekat ya. Ya, nekat gitu. apalagi narkoba. Ketika seseorang sudah kecanduan dengan narkoba itu, mau nggak mau lah dia harus menghalalkan lah segala cara supaya dia dapat beli lagi nih, dapat beli lagi. Yang awalnya misalnya cuma coba-coba nih, karena gengsi, misalnya saya temenan nih sama Mary sama Bang Bangkit, mereka pakai nih ternyata, tapi saya sendiri nggak pakai. Kalau nggak pakai, nggak Gengsi. buat temenin nih, ya, terpaksa nih saya pakai juga. Gengsi Seperti ya, itu, iya. gengsi bisa jadi cuma coba-coba. Saya lagi pening banget nih, banyak tugas, tolong apa yang bisa membuat saya lupa sesaat, ditawarin lah dengan subsidi itu. Dengan dengan coba-coba itu maka semakin ternyata enak, ternyata bawa Badannya fit iya, gitu ya. badan saya rasanya enteng setelah saya memakai itu. Makanya dia langsung terus mengkonsumsi. Itu Kayak penyalahgunaan rokok gak ya. sih Pak? Rokok juga gitu gak sih rokok ya? Iya, rokok sebenarnya punya efek candu juga sih. Cuman Cuman nggak yang merusak banget ya, hanya dirinya sendiri ya. Merusak juga. Iya, Merusak sebenarnya juga loh. merusak. Gila, Cuma rokok pasif itu ya. Oke, Oke. cuman gini. Kalau kita mau meneliti Ini kayaknya dari nggak beberapa setuju penelitian sama yang rokok. ada ya, teori-teori yang ada, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Satu kasus yang sudah terjadi
kenal kan Ferry Irwandi siapa? Iya. Dia pernah berbicara di podcastnya. Dia perokok berat, kretek, sehari bisa 4. Terus dia melakukan check up nih mengenai paru-paru. Bersih, tidak pernah ada kotoran atau ya kita bisa bilang penyakit atau flek dalam paru-parunya. Ya dalam perspektif tertentu bisa dibilang ya tidak masalah, it's fine aja. Tapi kalau dilihat dari sisi spiritualnya, rohani ya. Iya. Sebenarnya karena rokok itu sudah lumrah. Kayaknya kalau ngomongin rokok sama bapak-bapak kayaknya Tetap kalah ya. Karena rokok itu sudah lumrah, Iya. sudah lumrah di kalangan kita, maka kita menganggapnya biasa saja. Kalau narkoba itu kan dan dalam agama sekalipun jelas dilarang kalau dalam Iya. Islam tentunya ya. Oke. Biasanya kita mengenalnya Bahas rokok. penyalahgunaan sih, Bu. Ya. Dalam narkoba itu biasanya ada namanya penyalahgunaan narkoba, bukan Iya. penggunaan ya. Iya. Kalau penggunaan dalam dunia medis Iya. itu Itu menggunakan digunakan, narkoba, ya. ya. Tapi dengan dosis tertentu. Iya. Tapi kalau yang sudah beli secara langsung Untuk itu namanya konsumsi ya. penyalahgunaan. Ya, jadi itu bukan untuk dikonsumsi, tapi Iya. hanya untuk dalam hal kalau dalam Islam itu Iya. darurat namanya. Iya. Daruriyah. Jadi boleh itu digunakan. Sebenarnya dalam Islam itu boleh kayak karena mendesak nih untuk misalkan kayak kita suntik bius ya. Ya. Operasi itu kan ada zat-zat narkobanya gitu kan ya, biar kita nggak terasa sakit. Betul. Coba bayangin ketika kita mau operasi misalnya yang sobek tuh nggak dibius, itu saya nggak bisa membayangkan. Masih sakit ya? Iya. Masih sakit gitu. Jadi untuk penggunaan. Ya. Iya. Betul. Jadi sahabat religi, kita udah tadi ya mengenai akar penyebab, kemudian dampaknya, mulai dari dampaknya ke diri sendiri, ke keluarga, ke masyarakat. Nah sekarang kita lihat bagaimana sih ini kan kita ini kan di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama khususnya kita sebagai penyuluh agama, bagaimana nih peran kita penyuluh dan peran agama dalam mencegah 2 penyakit judi online dan narkoba. Silakan mau Mbak April atau Pak Bangkit. Kalau saya dulu lah Ya, ya, izin silakan. saya dulu lah. Kalau dari perspektif saya sendiri nih, kita ajak kalau generasi muda, kalau sasaran kita untuk generasi muda ya kita ajak nih, misalnya kita sidak penyuluhan nih ke sekolah-sekolah. Saya berharap banget kita dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah karena saya rasa untuk sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA itu kayaknya nggak asing banget lah dengan Iya. namanya judi online lah ya. Iya, betul. Kalau narkoba mereka tahu lah ya, narkoba itu nggak mungkin kan di sekolah itu terang-terangan Iya, gitu. betul. Saya rasa untuk judi online itu kita perlu nih kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita masuk ke sekolah, ke SMP, SMA, SMK, atau bahkan MTS, MA itu sekalipun kita masuk sana memberikan penyuluhan bagaimana sih bahayanya dari judi online itu, apa saja yang dapat dirusak dari oleh judi online tersebut. Terus kalau untuk menghindarinya ya, mencegahannya itu kita ajarkan bahwa ya tadi kita sampaikan bahayanya, kita sampaikan daripada kita berjudi online, enak uangnya itu untuk apa, misalnya Untuk hal yang lebih untuk hal yang bermanfaat, bermanfaat atau enggak karena misalnya mereka banyak waktu senggang, boleh nih join klub apa, misalnya ada klub bola, Iya, betul. ada klub baca Sesuai hobi olahraga iya, ya. seperti itu daripada kita duduk termenung untuk judi online seperti itu. Kemudian peran agamanya Bu, bagaimana peran agama sendiri untuk mencegah itu? Kalau agama sendiri sudah ya kita berpegang teguh, pasti selalu ditanamkan bahwa judi itu haram, judi itu haram. Tapi kan kalau kita berdakwah, kita sampaikan nih ke anak muda, terus kita tiba-tiba bilang nih, jangan judi, judi itu haram. Mereka pasti bakal Iya, Nggak menyepelekan. betul. Makanya kita butuh nih dalam penyuluhan agama sendiri, kita butuh lihat siapa audiens kita, bagaimana kita cara menyampaikannya. Kita harus lihat nih bagian mana yang bisa kita sentuh agar dakwah yang kita sampaikan itu sampai kepada anak-anak tersebut. Seperti itu kita sampaikan, ayo jangan berjudi. Betul. Jadi kita ini Mulai kan kurangi. objek, terutama objek kita ini untuk judi online dan narkoba ini kan generasi muda. Jadi intinya kita bagaimana peran agama dan penyuluh agama menyampaikan dakwah dengan
yang relate dengan kehidupan anak Iya. muda, bukan hanya menjelaskan bagaimana hukumnya, namun kita akan menjelaskan bagaimana sebab akibat dampak buruknya ya. Mulai dari bagaimana nih dampaknya, itu kan lebih mengena gitu dibanding kita hanya keluar-keluar ngomongin hukumnya, betul ya? Iya. Nah sekarang kita akan dari ke penyuluh agama Katolik Iya, nih, Bapak Bangkit. Bapak Bangkit atau bagaimana? Bang nih manggilnya? Bapak atau Mas Bangkit? Jadi sudah beda-beda. Ya, udah banyak kan, Oh, udah ya, Bapak, ya, udah Mas, udah apa? MP ya. Semuanya Bang disebut. aja nih ya, Bang Alis. Silakan Mas Bangkit, bagaimana peran agama Katolik dalam mencegah judi online dan narkoba? Iya, pertama saya berlandas dari kitab suci bahwa sudah ditulis dalam Injil Lukas ya bab 5 itu bahwa sebenarnya yang membutuhkan tabib itu bukan orang sakit, bukan orang sehat, tapi orang sakit. Maka orang-orang yang sudah ikut arus atau ikut ambil andil dalam peristiwa judi online dan narkoba, ya itu perlu dirangkul dan perlu dipeluk, bukan untuk dijauhi. Betul, maka kepala BNN yang baru bahwa ketika mereka mendapatkan sosok pribadi yang ditangkap, mereka memakai narkoba, tidak langsung semerta-merta dihukum, Tapi tapi rehab, betul. itu sesuai dengan visi misi gereja juga, gereja Katolik khususnya, bahwa orang-orang seperti ini tuh semerta-merta bukan untuk dihukum aja, tapi dirangkul, diarahkan kembali, dibimbing bagaimana bisa kembali kepada jalan yang benar. Maka kalau saya sebagai seorang penyuluh agama Katolik, bagaimana saya menyiasati itu dan mengambil langkah? Pertama, saya harus berkolaborasi dong. betul. Dengan siapa? Pertama ya saya dengan pihak gereja, karena sebagai seorang Katolik dan saya punya gereja. Iya. Kedua, dengan teman-teman semua, saudara-saudara biar di sini lintas agama, juga waktu itu dengan BNN ya, waktu itu sampai ada sebutan kali ini duta narkoba. Itu kayak ya it's fine lah, nggak apa-apa karena kami menjadi bagian dari mereka sekarang dalam bungkus penyuluh ya. Iya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana peran gereja Katolik, dan gereja Katolik sebenarnya sudah sangat berperan dan sudah melakukannya ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari beberapa yang kita sebut mungkin lah ya, secara umum kita sebut sebagai binaan. Iya. Mulai dari sejak dini nih, kalau di gereja Katolik itu ada sebutan biak, ada sekolah minggu, ada minggu gembira. Dari berbagai wilayah itu punya sebutan masing-masing. Cuman mereka mengarah bahwa pendidikan iman itu perlu mulai diterapkan dari sejak dini. Terus kemudian ada remaka, itu remaja Katolik. Kemudian dari orang muda itu disebut sebagai OMK, orang muda Katolik. Nah seperti itu. Kemudian juga ketika orang mau menikah, ya itu boleh ditanyakan. Ada yang kita sebut sebagai KPB, khusus perkawinan, itu bahwa seorang Katolik sebelum melakukan pernikahan mereka dibimbing dan diberikan binaan berkaitan dengan bahwa salah satu tujuan perkawinan itu untuk memiliki keturunan. Maka jangan lupa bahwa kalau kita sudah memiliki keturunan, kita punya tanggung jawab nih. Apa tanggung jawabnya? Ya banyak sekali. Ya harus mendidik Anaknya. Maka peran keluarga itu penting, sangat penting sekali. Gitu. Nah itu sudah dibahas, dan perannya itu sangat berkontribusi dengan program-program pemerintah. Jadi kurang lebih sama lah dalam Islam ya Bu ya. Betul. Karena dalam Islam sendiri ya Bu ya, kita juga ada bimbingan pranikah di KUA itu ada bimbingan perkawinan, bukan hanya sebatas tentang berumah tangga, tapi juga hal-hal apa saja yang patut dihindari ketika kita sudah berkeluarga gitu ya. Iya tadi yang sudah disampaikan, kalau mau konsultasi masalah apapun, baik itu keluarga atau apapun, tadi bisa hubungi kontak yang sudah disebutkan. Betul. Sama Bu Mary. Ya. Jadi sahabat religi, kurang lebihnya baik dari perspektif agama Islam maupun dari Katolik sama-sama melarang, dan kurang lebihnya sama bahwa judi online dan narkoba ini banyak membawa dampak negatif, bukan hanya untuk diri sendiri tapi keluarga dan masyarakat. Nah, jadi sahabat religi, selanjutnya kita akan menyimak bagaimana sih pesan dan pesan-pesan nih dari narasumber yang sangat kompeten dari segi agama tentunya, bagaimana
pesan dari penyuluh agama Islam, dari penyuluh agama Katolik untuk masyarakat luas, khususnya generasi muda, bagaimana kiat-kiat untuk menjauhi judi online dan narkoba. Silakan, baik Bu April atau Pak Magir, silakan. Coba. Pesan, Pertama, ya. pesan untuk kita semua, ya, khususnya orang muda nih, biasanya terjerat dengan hal ini adalah orang muda, bahwa kita sebagai seorang Katolik itu harus menjadi garam dan terang dunia. Kemudian kita harus bisa menjaga jiwa raga kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan Tuhan itu layaknya untuk Tuhan, bukan untuk manusia semata. Nah, seperti itu Mbak, mungkin pesan dari saya selaku penyuluh agama Katolik untuk siapapun yang mendengar, khususnya saudara-saudara saya seiman. Seperti itu. Jadi ini dari penyuluh agama Katolik bahwa kita harus membentengi dengan iman tentunya. Biar terhindar itu, bagaimana moral kita terjaga, salah satunya fondasinya adalah agama iman. Betul. Bagaimana Mbak April dari agama Islam kita? Pesan saya nih ya untuk semuanya, baik itu untuk kalangan muda-mudi, untuk kalangan yang sudah tua-tua, atau tua-tua panggilnya apa nih? Generasi apa nih ya? Generasi ya, lintas generasi, Lintas generasi. ya. Untuk masyarakat luas, kita menyadari bahwa tadi judi online dan narkoba itu sangat merusak sendi-sendi kehidupan. Sendi-sendi kehidupan itu baik kehidupan ekonomi, sosial maupun keagamaan, itu sangat merusak. Dari segi sosial tadi kita merugikan orang lain, dari segi ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan, dan dari segi keagamaan sangat menjauhkan kita dari yang namanya Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi ayo sama-sama kita menyadari itu, bahwa bahaya itu tidak hanya merusak diri kita sendiri, tapi keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi yang akan datang. Jadi mari sama-sama kita jauhi, kita hindari. Itu hanya kesenangan semata, tidak kekal, karena ya tadi cuma iming-iming semata. Ya, betul. Itu pesan saya untuk semuanya. Jadi intinya dari Mbak April sendiri ya, bahwa kita untuk menjauhi namanya penyakit judi online dan narkoba, kita harus tahu, harus paham literasi digital itu bahayanya, dampak yang diakibatkan ya. Jadi supaya kita mikir-mikir nih ya, generasi muda, kalau melihat scroll TikTok, FB ataupun lain sebagainya, melihat ada iklan judol, narkoba, langsung skip aja, oke? Nah, baik. Blokir tuh bisa blokir, jangan cuma di skip ya, pasti muncul lagi nih kalau. Saran saya sih Saran saya lebih tepatnya blokir tetap nggak bisa. Cara saya nggak usah pakai HP. Saya udah finish itu. Tapi kayaknya kita nggak bisa, kita ketinggalan zaman kalau kita yang pakai teknologi juga ya. Susupan itu ya, iklan-iklan tentang hal seperti itu udah menyusup di berbagai software aplikasi. Oh Pak, ini kita harus kolaborasi juga dengan Kominfo nih. Ya. Hanya karena dia bisa blokir situs Pak, Iya kita sih, nggak tapi bisa. agak berat sih ya. Oh iya, agak berat. Jadi Memang harapan kami untuk Kominfo ya. Iya, Kominfo itu harapan besar kami, Kominfo. ya, Kominfo, kepolisian, BNN, ya. Jadi kita berkolaborasi lah dengan Kementerian Agama, karena kita ini kan hanya sebatas kita tidak punya kewenangan, kita hanya bisa berdakwah saja gitu kan. Yang mempunyai kewenangan di bidang itu adalah kepolisian, BNN, dan Kominfo. Yang bisa. Ya, dalam dakwah kita juga tidak memaksakan ya. Iya. Kita mengajak, maksud kita ayo mau ikut gitu. Iya. Ketika kalian tidak mau itu ya tidak kami geret nih. Kita tidak, Ayo nggak usah iya, gitu. kita tidak memaksa, tapi kita adalah menyeru dengan kebaikan Iya. bahwa ini tidak baik nih gitu ya. Jadi inilah salah satu, kita jangan pernah bosan ya penyuluh agama dimanapun Anda berada, sahabat penyuluh agama di KUA, di kecamatan-kecamatan. Jadi jangan hanya sekedar kita menyuluh dalam bidang agama klasik, dalam artian seperti ibadah-ibadah saja, tapi kita juga patut untuk menyuluh hal-hal yang memang isu-isu kontemporer seperti judi online dan narkoba. Karena ini sangat minim sekali, terutama di Kemenang Kabupaten Waikanan khususnya, penyuluh agama kita masih sangat minim kayaknya untuk menyuluh yang digital tentang judi online dan narkoba. Karena kalau kita di Islam sendiri Pak Bangkit, kita hanya sekedar menyuluh itu kebanyakan di majelis taklim kan, Ya, di masjid gitu kan. Nah mungkin kalau di Katolik mungkin di gereja gitu kan.
Iya, di Nah, gereja di juga. gereja. Jadi kita perlu nih, kita bersinergi sahabat penyuluh agama dimanapun Anda berada, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita sama-sama maupun untuk agama menyuruhkan kepercayaan iya, juga. ya agama kepercayaan, Sabto Dharma, kalau di WKN ada namanya Sabto Dharma. Kita intinya sama-sama berkampanye untuk bagaimana stop judi online dan narkoba, ya. Baik sahabat Bimas Islam, sahabat religi, sepertinya kita sudah akan memasuki di sesi terakhir. Wah, aduh, sedih banget saya. Ya. Wah, sedih nggak? Udah sesi Oh, terakhir enggak aja sih, nih, udah Kak. bahagia. Oh, kok bahagia? Iya. Kayaknya ini Bahagia bisa sama saya ya? sahabat religi kayaknya nggak ada nih yang bertanya kayaknya nih ya. Di kolom komentar di Facebook juga. Nanti kita boleh ber- DM ke IG saya Ya. kalau mau bertanya. Ya. Ya, boleh. Langsung japri ya. Oh, Oh iya, tadi Japri. lupa nih, tadi akun FB sama IG Bapak Ibu. Iya. Coba tolong di-spill nih, nanti siapa tahu kalau di kolom komentar sahabat religi malu untuk bertanya, siapa tahu mau DM. Silakan Pak Bangkit akun Instagram. Bu apa dulu? Saya cek dulu ya. Saya Saya mau apal. cekin punya saya itu kalau nggak salah IG saya @IamApril gitu. Nah. I am April. Oh, jadi I am April Ya, itu IG saya. Oke. Kalau Pak Bangkit. Twitter boleh, untuk Twitter ada di @amigdala01. Nah, oke. Itu untuk Oke. yang nggak Twitter dan Facebook. Saya jarang aktif di Facebook, lebih sering di Instagram. Oh, Oke. untuk TikTok. TikTok, ada TikTok? Ya, @avi. @AV. AV. AVE. Silakan Pak Bangkit. Kalau saya cuman punya 2 akun ini, cuman punya IG sama YouTube, yang lain saya nggak punya. Jadi Nah, ini perlu nih, ini Pak, ini perlu dikembangkan loh, Pak. ya saya perlu mengembangkan, cuman saya Iya. sendiri Oh, perlu pelatihan sama saya aja. bukan tentang itu ya, tapi saya rasa semua punya tujuan yang sama. Ah, iya. Yaitu di mana kita bisa produktif. ya tapi biar kita makin merambah jangkauannya makin luas ya, kita tambah boleh Pak Bangkit. Boleh. Ya, boleh ya. Tapi untuk saat ini belum kayak. Boleh lah. Iya. boleh lah. Belum ya, belum. Oke, akun IG-nya apa nih, IG Kak? IG-nya? Paskalis_PBH. PBH itu apa sih katanya? Itu nama lengkap saya. Oh, Paskalis Bangkit Iya. Hendra. Follow. Boleh, Boleh, boleh. Paskalis_PBH. Follow. Jadi boleh langsung DM ke Pak Paskalis Bangkit Hendar ya Betul. sahabat. Kalau mau yang ditanyakan soal Katolik, bagaimana narkoba dan judi online lebih dalam. Ya, apa saja boleh sebenarnya. Ya, Tidak boleh. perlu dalam bingkai agama, Ya. tidak perlu ya. Ya. Saya ada permasalahan apapun boleh chat Boleh, kami, boleh. DM kami. Yang Boleh penting namanya itu. Intinya Message selagi kami. kita bisa membantu ya akan kami. Ya, Ya, kirim karena surat sama juga nggak kami. apa-apa. karena penyuluh agama itu kerjanya 24 jam full, Ya. full day. Bukan hanya jam kerja dari pagi sampai jam 4 sore, tapi penyuluh agama tuh kerja bisa sampai tengah malam sampai pagi lagi. Tapi jangan nih minta bantuannya. Ada 100 nggak ini? Kami langsung Kalau itu nggak blokir. bisa sih. Kami langsung blokir itu. Oke. Kami Jadi balas, aduh nggak ada, kayak aja meminjam kamu. Iya. Jadi para narasumber kita akan masuk sesi akhirnya. Oh iya. Karena tidak ada yang bertanya, tadi juga sudah di-spillkan akun media sosial dari narasumber. Jadi kalau malu bertanya silakan bertanya nanti lewat DM atau chat. Tadi juga sudah di-spill juga nomor kontak WA-nya kan. Ya. Jadi boleh langsung chat ya. Jadi terima kasih banyak sahabat religi, sahabat Bimas Islam atas kehadirannya, juga telah mengikuti live kita podcast Bincang Santai bersama Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Waikanan. Semoga kita nanti akan jumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik dan inspiratif. Semoga podcast ini membawa banyak manfaat untuk kita semua dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencegah dari maraknya judi online dan narkoba, khususnya di Kementerian Agama, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, dan umumnya di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Baik, saya Mary Fitrianti sebagai host pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan tindak tanduk saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.